Sudah jelas bahwa Abdullah ini putra dari sahabat Nabi yang bernama Amr ibnul As. Siapa itu Amr ibnul As? Seorang tokoh Quraisy yang sangat disegani, orang yang ahli di dalam strategi perang, juga ahli di dalam debat, dialog, pandai untuk mengagitasi orang, pandai meyakinkan orang untuk mengikuti ide-idenya. Itu Amr bin As. Di samping juga punya kemampuan untuk memimpin pasukan perang. Kita tahu bahwa Amr bin As ini adalah sahabat Nabi yang membuka negeri Syam, Palestina dan juga Mesir. Jadi kalau antum-antum semua ini pergi ke Mesir, jangan lewatkan singgah di Masjid Amr bin As. Di situ ada sebuah masjid besar, Amr bin As. Masjid itu diberi nama dengan nama beliau karena Amr bin As adalah orang yang pertama kali menguasai Mesir di bawah kekuasaan Islam. Pada waktu itu Mesir masih dikuasai oleh Raja Muqawqis yang ada di Alexandria atau Al-Iskandariyah dalam bahasa Arabnya. Setelah Amr bin As masuk, Muqawqis dikalahkan, kemudian negeri Mesir seluruhnya dikuasai oleh umat Islam, dan Amr bin As adalah orang yang pertama kali memimpin negeri Mesir sebagai seorang gubernur di bawah kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ikhwas sekalian, Mesir tidak bisa dipisahkan dari Amr bin As. Peradaban Mesir sampai hari ini itu diawali dari generasinya Amr bin As dan putranya Abdullah bin Amr bin As, yang berjasa membuat Mesir itu bisa menjadi seperti sekarang ini. Boleh dikatakan sebagai sirajul ummah, lentera umat. Kenapa? Karena dari Mesir itu banyak lahir ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar yang kiprahnya begitu luas di kalangan umat Islam. Ada Universitas Al-Azhar yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun, bahkan dikatakan universitas tertua di dunia. Kemudian banyak lembaga-lembaga pendidikan syariat, masjid-masjid yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, dan tokoh-tokoh besar Islam dunia, kaliber dunia, bukan hanya di kalangan Mesir saja. Yang masih hidup sekarang ini adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang ada di Qatar. Gurunya bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali, ahli tafsir yang terkenal dari Mesir yang dekat dengan masa kita, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sedangkan generasi sebelumnya ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Begitu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang berasal dari negeri Mesir, yang itu awalnya dibuka oleh Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, putra tertua dari Amr bin As, dan jarak usianya tidak lebih dari 20 tahun. Berarti kalau jarak usia ayah dengan anaknya tidak lebih dari 20 tahun, kira-kira Amr bin As menikah tahun berapa? Usia berapa? Berarti sebelum usia 20 tahun. Seusia antum-antum ini menikah. Cuman mungkin antum kalah modal aja. Kalah ganteng, kalah kaya, kalah fisik gitu ya. Kalah gagah, kalah pintar. Kata para ulama, sebagian mengatakan bahwa Amr bin As menikah di usia 18 tahun dan punya anak Abdullah bin Amr bin As umur 20 tahun. Dan hebatnya lagi, Abdullah bin Amr bin As ini masuk Islam terlebih dahulu sebelum ayahnya masuk Islam. Amr bin As masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Sebagian mengatakan sebelum Fathu Makkah, sebagian mengatakan ketika Fathu Makkah. Tapi yang masyhur adalah ketika sebelum Fathu Makkah, tahun ke-9 Hijriah. Sedangkan anaknya Abdullah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Selisih 2 tahun, kurang lebih. Karena kita tahu memang sahabat Nabi dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy, dari kalangan bangsawan, itu diantaranya adalah Amr bin As. Beliau adalah orang yang dulu pernah menjemput
orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah untuk kembali lagi ke Madinah dengan cara meyakinkan Raja Najasyi bahwa orang-orang ini adalah orang-orang lemah, orang-orang bodoh, yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, dan kami minta dikembalikan kembali ke Mekah. Itu yang datang ke negeri Habasyah adalah Amr bin As. Kenapa kok Amr bin As yang datang, yang diutus? Karena dia punya kemampuan lebih dibanding orang-orang pada umumnya. Dia pandai berbicara, dia menguasai ilmu logika, ilmu debat, dan bisa baca tulis. Intinya orang-orang terhormat, dari golongan orang terhormat. Maka tidak heran kalau Abdullah bin Amr ini termasuk di antara sahabat yang pandai menulis. Beliau adalah seorang penulis. Al-Imam Al-Hibru Al-Abid, seorang imam, seorang pemimpin, orang yang alim, Al-Hibru, yang luas pengetahuannya, yang dalam ilmunya, Al-Abid, yang ahli ibadah. Jadi Abdullah ini terkenal dengan putra tokoh besar, kemudian seorang yang alim, ilmunya dalam. Al-Abid juga setelah masuk Islam bertambah kelebihannya, selain dia alim, Al-Abid, ahli ibadah. Sahibu Rasulillah, sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih dulu masuk Islam sebelum ayahnya. Wa yuqalu kana ismuhu Al-As, dan dikatakan bahwa sebenarnya nama aslinya itu ada Al-As. Berarti mirip seperti nama kakeknya. Orang Arab tuh biasanya begitu. Nama ayahnya Amr, kakeknya As. Nanti kalau punya anak, kadang diberi nama dengan nama kakeknya. Sehingga seandainya tidak dirubah namanya, berarti As bin Amr bin As. Tapi oleh Rasulullah SAW diganti. Falamma aslama, ketika dia masuk Islam, ghayyarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abdillah. Setelah masuk Islam diganti menjadi Abdullah. Sehingga kalau diruntut di kitab ini dari jilid 2 sampai jilid 4, kita akan menemukan ratusan nama Abdullah di kitab ini. Lengkap dari sejarahnya, dari kiprahnya, perjuangannya, kelebihan-kelebihannya, serta hadis-hadis yang diriwayatkan. Termasuk Abdullah bin Amr bin As. Hamala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman jamma. Abdullah ini mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Rasulullah. Bahkan dikatakan yablughu ma asnada 700 hadis. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kurang lebih 700 hadis. Kalau kita kira-kira hafal berapa hadis kira-kira? 10 hafal hadis? Dan hadisnya pun jauh sanadnya gitu ya, sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau Abdullah ini 700 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittafaqu ala 7 ahadits, yang disepakati kesahihannya di antara dari 700 itu ada 7 hadis. Berarti kalau disepakati sahihnya itu diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan juga dalam kitab Muslim. Wa anfaradal Bukhari bi 8. Khusus diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada 8 hadis. Wa Muslim 20. Dan khusus diriwayatkan dalam kitab Muslim ada 20 hadis. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Amr bin As ini pandai menulis, pandai membaca dan menulis, beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, idzan li an aktubal hadis. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya menuliskan hadis-hadis yang engkau sampaikan. Pada waktu itu tidak diperbolehkan para sahabat menulis hadis. Yang diperbolehkan hanya menulis ayat-ayat Al-Quran. Kenapa tidak diperbolehkan menulis hadis? Tidak boleh menuliskan sabda Nabi, karena dikhawatirkan tercampur antara ayat Al-Quran dengan sabda Nabi, sehingga dilarang.
Tapi ketika Al-Quran sudah sempurna, sudah selesai diturunkan, dan kekhawatiran Al-Quran dan hadis itu tercampur, sudah selesai, sudah aman, maka Abdullah bin Amr ini diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan sabda-sabda Rasulullah, menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau membukukan hadis Nabi itu dalam sebuah kitab yang bernama As-Sahihatul Shadiqah. Jadi kumpulan dari hadis-hadis yang beliau tulis dari Rasulullah itu dijadikan satu buku, diberi nama As-Sahihatul Shadiqah. Artinya lembaran-lembaran yang benar, lembaran-lembaran yang hak. Itu mungkin bisa kita ambil pelajaran kalau kita misalnya bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ilmunya banyak, yang amalnya bisa kita tiru, amal solehnya. Kalau bisa minta izin kepada orang tersebut. Minta izin apa? Minta izin agar supaya kisah hidupnya atau mungkin amal solehnya atau pemikiran-pemikirannya atau tindakan-tindakannya, minta izin untuk kita bukukan. Kenapa demikian? Karena supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat setelahnya, bagi manusia setelah kehidupannya. Karena kita ini kan biasanya banyak belajar dari orang-orang terdahulu. Kita tidak bisa menciptakan sejarah kita sendiri kecuali kita membaca dari orang-orang sebelum kita. Kita ini kan masing-masing punya obsesi, punya keinginan. Saya akan menjadi ini seperti dia. Saya ingin seperti orang ini, saya ingin seperti orang ini. Itulah yang diberitakan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi suri tauladan dan wajib kita tiru. Bagaimana kita bisa meniru kalau kita tidak belajar tentang sirah Nabi? Dan kita ini berjalan di dunia ini, mengalami kehidupan ini, tentunya kita meniru orang-orang sebelum kita, meniru ilmunya, meniru pemikirannya, meniru gagasan-gagasannya, meniru amal solehnya, dan seterusnya. Jadi ibarat sebuah lampu di tengah kegelapan malam. Kita ini kan belum punya pengalaman untuk mengarungi kehidupan ini. Supaya kita tidak salah jalan, maka kita melihat orang yang sudah lama meninggal dan punya warisan sejarah yang baik, sehingga kita punya acuan di dalam kehidupan kita. Wa katabal katsir bi iznin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diberikan izin, Abdullah ini menulis banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau banyak menulis, banyak meriwayatkan hadis, maka banyak pula orang yang belajar kepada beliau. Siapa di antaranya yang belajar kepada Abdullah bin Amr bin As? Banyak sekali. Ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW seperti di sini disebutkan Abu Bakar termasuk meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Kadang-kadang Abdullah belajar kepada Abu Bakar, kadang juga Abu Bakar mendengar hadis dari Abdullah bin Amr. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Bahkan terkadang Abdullah belajar dari ayahnya Amr bin As, dan terkadang Amr bin As mendengar hadis dari anaknya. Saling berbagi, saling belajar. Kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika sudah masuk Islam selalu menemani Rasulullah di dalam banyak peristiwa, di antaranya ketika perang Khandaq, ketika perang Uhud, ketika perang Yarmuk, dan seterusnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah
meninggal dunia, sudah wafat, maka beliau diutus oleh para khalifah setelahnya, oleh Umar ibn Khattab, oleh Utsman bin Affan dan seterusnya, untuk mengikuti jihad ke negeri-negeri yang belum dibuka oleh umat Islam, termasuk ke negeri Syam dan ke negeri Mesir. Bahkan di utara Afrika bagian utara seperti Libya, seperti Aljazair, seperti Tunisia, itu termasuk wilayah yang dibuka oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi bukan hanya kepandaian dalam hal tulis menulis, tapi juga di dalam jihad, di dalam meluaskan dakwah Islam dan wilayah umat Islam, itu sangat besar sekali jasanya. Bahkan ketika sampai di negeri Mesir, beliau setelah Mesir dikuasai oleh kaum muslimin, beliau mendirikan madrasah di sana, mendirikan sekolah yang menjadi cikal bakal bertumbuhnya banyak-banyak ma'ahid gitu ya. Banyak ma'ahid yang ada di sana yang dikembangkan oleh para sahabat setelahnya. Jadi itulah awal dari sirah Abdullah bin Amr ibn As. Beliau diberikan usia yang panjang. Dikatakan dalam sirah ini bahwa beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. 65 Hijriah berarti di zamannya setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah Yazid bin Muawiyah, dan bahkan setelah itu masih diberikan umur panjang. Sampai-sampai disebutkan usianya kurang lebih 92 tahun, kurang lebih. Karena beliau lahir 27 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan wafatnya 65 Hijriah. Ada yang menyebutkan lebih dari itu usianya, lebih dari 92 tahun. Wa hadza sayyidul 'abid, wa hadza sayyidul 'abidus sahib kana yaqulu lamma syakha. Ketika Abdullah bin Amr ini sudah tua, karena usianya begitu panjang gitu ya, sampai-sampai di akhir hayatnya itu beliau buta, tidak bisa melihat. Ketika beliau sudah di rumah, tidak kemana-mana, beliau hanya hidup sendirian di sebuah rumah yang sangat sederhana. Beliau pernah mengatakan pada satu hari, laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya seandainya mendengarkan dahulu nasihatnya Rasulullah, artinya kemudahan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mau mengambilnya, maka mungkin saya tidak akan selemah ini ketika sudah tua gitu. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Amr bin As ini termasuk sahabat Nabi yang paling semangat di dalam belajar, paling semangat ketika beribadah, dan paling semangat ketika berjihad. Gambaran dari semangatnya beliau ketika belajar itu, beliau membaca Al-Quran dan hafal. Kemudian membaca kitab Taurat dan menguasai kitab Taurat. Kemudian bisa menjelaskan isi Taurat tersebut. Dan bisa menuliskan hadis-hadis Nabi yang lebih dari 700 hadis ketika Nabi masih hidup. Itu gambaran dari semangat beliau dalam belajar. Semangatnya dalam beribadah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau juga hijrah bersama Nabi. Ketika sampai di Madinah, beliau dinikahkan oleh ayahnya Amr bin As dengan seorang gadis yang nasabnya juga tinggi, nasabnya juga mulia. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Mujahid an Abdullah bin Amr, qala zawwajani abi imra'atan min Quraisy. Kata Abdullah bin Amr, ayah saya menikahkan saya dengan seorang wanita dari suku Quraisy, dari kalangan bangsawan juga. Falamma dakhalat alayya ja'altu la anhashu laha mimma bi min al-quwwah 'ala al-ibadah. Ketika saya sudah menikah, wanita itu masuk ke kamar saya,
tapi saya tidak menghiraukannya gitu. Artinya biasa-biasa saja, padahal masih pengantin baru. Faja'a abi ila kinnatihi faqala kaifa wajadti ba'laki. Setelah pagi hari ditanya oleh ayahnya Amr bin As. Jadi mantunya itu, perempuan itu ditanya, bagaimana semalam dengan anak saya gitu ya. Artinya kehidupan di bulan madu itu bagaimana kira-kira? Menyenangkan apa enggak? Ini mungkin ditanya karena khawatir anaknya ini, Abdullah bin Amr bin As ini bisa jadi misalnya kurang cocok dengan pilihan orang tuanya, atau mungkin lebih memilih kepada ilmunya, lebih memilih kepada ibadahnya, sehingga tidak mendekati istrinya. Ditanya bagaimana bulan madu kalian gitu ya, kan masih pengantin baru. Kaifa wajadti ba'laki, bagaimana reaksi suamimu ketika masa-masa indah ini gitu ya. Qalat, istrinya menjawab, khairu rajulin min rajulin lam yufattash laha kanafan. Suami saya ini orang terbaik di antara orang-orang terbaik. Maksudnya apa maksudnya? Khairu rajulin min rajulin lam yufattash laha kanafan. Belum pernah saya mendengar ada laki-laki sebaik anak Anda, sebaik Abdullah ini. Kenapa kok dianggap laki-laki paling baik? Walam yaqrab laha firashan. Karena dia tidak pernah menyentuh tempat tidurnya. Tidak pernah menyentuh saya. Gak pernah tidur dengan istrinya. Itu berarti istrinya itu jujur apa nyindir kira-kira? Jujur dan nyindir. Masa sudah menikah saya gak pernah disentuh? Mungkin agak emosi juga gitu ya, mengadu kepada mertuanya. Sebenarnya bukan mengadu, ditanya oleh mertuanya. Fa aqbala alayya wa 'addani bi lisanihi. Kemudian ayahku Amr bin As, kata Abdullah, menemui saya dan mengatakan dengan sedikit amarah, qala ankahtuka imra'atan dzata hasabin fa'adaltaha. Kamu ini aku nikahkan dengan wanita yang memiliki kedudukan tinggi, tapi engkau sia-siakan. Apa yang kamu kerjakan, kata ayahnya ini? Kok perempuan ini disia-siakan? Jarang wanita yang sebaik istri kamu ini. Tsumman talaqa fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin As setelah memarahi anaknya, pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi. Mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Fatalabani fa'ataituhu. Kemudian Nabi minta supaya saya datang dan saya menghadiri, menjawab panggilan Nabi. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepada saya. Jadi kebiasaan Abdullah yang sering sholat tahajud, sering sholat malam dan tidak menyentuh istrinya ini dilaporkan kepada Nabi oleh ayahnya. Kemudian Nabi memanggilnya. Wahai Amr, wahai Abdullah bin Amr, saya mendengar ada orang yang melaporkan tentang dirimu. Kalau kamu ini setiap harinya, setiap malamnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah benar demikian? Benar ya Rasulullah. Faqala li atasumun nahar, apakah kamu berpuasa di siang hari? Wa taqumul lail, dan di malam hari kamu salat malam? Qultu na'am. Dia menjawab, iya ya Rasulullah. Qala lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa amassun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wahai Abdullah bin Amr, saya ini puasa, tapi saya juga berbuka. Artinya puasanya Nabi itu tidak terus menerus. Kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Wa usalli wa anam, saya juga salat malam, salat tahajud, tapi saya juga terkadang tidur. Artinya ada waktunya tidur, ada waktunya salat. Wa amassun nisa, dan saya juga menyentuh perempuan. Artinya saya juga menikah, saya punya istri. Dan saya juga menggauli istri saya.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Salamah. Kalau tadi dari Mujahid, sekarang dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amr. Abdullah sendiri yang menceritakan kepada Abu Salamah, qala, berkata Abdullah bin Amr, dakhala Rasulullah baiti hadza. Ketika Abdullah dan Abu Salamah di rumah Abdullah bin Amr, dia bercerita, satu saat Nabi pernah masuk ke rumah saya ini. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Abdullah, alam ukhbar annaka takallafta qiyamal lail wa siyaman nahar. Ini riwayat lain ya. Saya mendengar kamu ini sering bangun malam dan sering puasa di siang hari. Qultu inni la af'al. Ya Rasulullah, sungguh saya melakukan itu. Artinya saya sering bangun malam dan kalau siang sering puasa. Pada awalnya mungkin Abdullah ini ingin mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna min hasbika an tasuma min kulli syahrin salasata ayyam. Wahai Abdullah, cukup bagimu puasa di setiap bulan itu 3 hari saja. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau 3, satunya dilipatkan 10 berarti 30. Berarti 3 hari sama dengan berpuasa 1 bulan. Yaitu puasa ayyamul bid itu ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Faka'annaka qad sumta ad-dahra kullahu. Kalau engkau puasa sebulan 3 hari pada tanggal-tanggal putih, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh. Karena 1 hari dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi 10 hari. Dalam sebulan berarti 30 hari. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Wahai Rasulullah, sungguh saya lebih kuat dari itu. Maksudnya saya mampu puasa lebih dari 3 hari sebulan. Wa inni uhibbu an tazidani. Dan saya minta supaya Rasulullah mau menambahkan jumlah hari yang saya boleh berpuasa. Tolong ditambah ya Rasul. Kalau cuma 3 hari sebulan itu ringan bagi saya. Dan saya sangat mampu lebih dari itu. Faqala fa khamsatu ayyam. Kalau kamu lebih mampu lagi, coba 5 hari kata Rasulullah. 5 hari saja. Qultu inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya lebih mampu dari itu. Saya kuat lebih dari 5 hari. Qala sab'atu ayyam. Kalau begitu 7 hari kata Rasulullah. Faja'ala yastaziduhu. Dan setiap Nabi memberikan pilihan-pilihan yang semakin banyak jumlah harinya, maka Abdullah bin Amr ini masih menawar lagi supaya ditambah oleh Rasulullah. 3 hari saya kuat ya Rasul, 5 hari kuat, 7 hari kuat, tolong tambah lagi. Wa inni uhibbu an tazidani. Itu yang selalu disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Wa yaziduhu hatta balaghan nisf. Dan setiap Abdullah minta ditambah, maka kemudian ditambah lagi oleh Nabi hingga mencapai setengah bulan. Mencapai setengah bulan itu gimana? Berarti 15 hari. Awalnya cuman disuruh puasa 3 hari, 5 hari, 7 hari karena minta terus. Akhirnya yang diperbolehkan 15 hari. Caranya gimana tuh 15 hari itu? Tasumu yauman wa tuftiru yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Seperti puasanya Akhi Daud alaihissalam, seperti puasanya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Itu kata Rasulullah. Kemudian setelah dia tua, ini kan ceritanya ketika dia sudah tua, matanya sudah buta, tidak bisa kemana-mana, dan hanya tinggal di rumah saja, merasa sangat lemah fisiknya. Beliau mengatakan, seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi, mungkin tidak seperti ini kondisi saya. Begitu kata Abdullah bin Amr. Kemudian dia mengatakan, inna li ahlika 'alaika haqqan.
Rasulullah kenapa hanya memperbolehkan sebulan puasa 3 hari, 5 hari, 7 hari, maksimal 15 hari? Dan itu tidak boleh urut-urutan gitu ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Karena Nabi punya alasan. Alasan apa? Kata Rasulullah, "Inna li ahlika 'alaika haqqan." Wahai Abdullah, keluargamu itu punya hak atas hidupmu. Jadi jangan puasa terus. Nanti kalau puasa terus gimana anaknya, gimana istrinya, gimana keluarganya? Diajak ke pasar, ngantar belanja, lemas karena puasa. Suruh cari nafkah, nggak ada tenaga. Diajak istrinya, nggak ada rasa, repot. Kata Rasulullah, keluargamu punya hak atas dirimu. Wa inna li 'abdika 'alaika haqqan. Dan bahkan pembantumu juga punya hak atas hidupmu. Abdun, budakmu gitu ya. Bahkan budakmu punya hak atas hidupmu. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Bahkan tamumu yang datang ke rumahmu juga punya hak. Jangan sampai kalau ada tamu yang datang, setiap ada tamu selalu orang yang punya rumah sahibul baitnya berpuasa. Itu gimana kira-kira? Kan gak enak tamunya mau makan. Tamunya dipersilahkan, silahkan makan. Nah tuan rumahnya gak makan. Lah bapak kok gak makan? Saya puasa. Datang lagi berikutnya, silahkan makan. Lah bapak gak makan? Saya puasa. Terus-terusan begitu. Makanya kata Nabi, inna li dhaifika 'alaika haqqan. Tamumu pun punya hak atas dirimu. Jadi kalau ada tamu disuguhi makan bareng, ditemani. Bahkan adatnya itu tuan rumah jangan berhenti dulu makan sebelum tamunya berhenti. Karena kalau dia berhenti duluan, seakan-akan menyuruh tamunya supaya tidak nambah kan gitu ya, tidak banyak makannya. Fakana ba'da ma kabura wa asanna, setelah usianya tua dan badannya semakin lemah, Abdullah mengatakan, ala kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dulu saya mengikuti keringanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ahabbu ilayya min ahli wa mali. Itu semua lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada hartaku dan keluargaku. Wa hadzal hadits lahu turuqun masyhurah. Jadi ikhwas sekalian, dalam beragama pun jangan berlebih-lebihan. Di dalam ibadah juga tidak boleh berlebih-lebihan sampai keluarganya nggak punya waktu untuk bersama dengan suaminya, dengan istrinya, anaknya. Tetangganya juga nggak punya waktu untuk bertemu dengan dia karena sering bangun malam, sering puasa, sering ibadah dan seterusnya, hingga rapat RT-an pun nggak sempat gitu ya. Ronda juga nggak bisa, diajak kerja bakti selalu minta izin seperti yang ngomong ini gitu ya. Jadi punya hak, keluarga kita punya hak, saudara kita punya hak, pembantu kita punya hak, bahkan tetangga kita punya hak, tamu kita juga punya hak. Semua harus ditunaikan haknya. Karena kita hidup tidak hanya berhubungan dengan Allah, kita hidup ini berhubungan dengan manusia. Ada keluarga kita, ada istri kita, dan juga ada tetangga kita. Itu semangat yang kedua. Semangat pertama belajar, semangat yang kedua ibadah. Nah, semangat yang ketiga, beliau ini rajin infak, rajin memberi. Karena orang kaya. Abdullah bin Amr bin As ini orang kaya. Bagaimana tidak kaya? Wong dia yang pertama kali menguasai Mesir. Yang Mesir ketika itu termasuk kerajaan yang kaya raya. Ingat waktu Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan baju yang begitu mewah, diberikan kendaraan keledai kuda yang terbaik, memberikan budak kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kerajaan besar di negeri Afrika bagian utara. Nah, salah satu semangat beliau dalam berinfak itu di sini diceritakan bahwa kalau beliau berangkat haji dari Mesir ke mana? Ke Mekah. Intolaktu fi rahtin min nusaki ahlil Basrah ila Mekah.
Ketika itu beliau ada di Basrah, berangkat ke Mekah untuk haji. Kemudian ada orang juga dari Basrah ingin bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As dan bertanya kepada orang-orang, "Law nadharna rajulan min ashabi Rasulillah fadulilna ala Abdullah bin Amr." Kalau nanti kalian bertemu dengan sahabat Nabi, tolong tunjukkan kepada kami. Ternyata ditunjukkan kepada Abdullah bin Amr yang sedang melaksanakan haji juga. Fa'ataina manzilahu, dan kami singgah ke rumahnya yang di Mekah. Jadi punya rumah di Mesir, punya rumah di Mekah, punya rumah di Basrah, dan di beberapa tempat lain, termasuk di Asqalan dan di Syam. Datang ke rumahnya di Mekah, fa idza raqibun min 300 rahilah. Ternyata beliau berangkat haji itu membawa 300 kendaraan. Kendaraan zaman dulu apa? Kendaraan terbaik apa? Unta. Karena bisa melintasi gurun pasir yang begitu luas dengan sedikit minum, sedikit makan, bisa berhari-hari itu berjalan unta. Kalau binatang lain nggak kuat. Naik haji membawa 300 ekor unta. Faqulna ala kulli haula'i hajjin ala haula'i hajj Abdullah bin Amr. Apakah Abdullah bin Amr itu berhaji membawa 300 ekor unta ini? Buat apa, kata orang itu? Kok kayaknya berlebih-lebihan banget gitu ya. Bawa 300, coba bayangkan. Ternyata memang orang kaya gitu ya. Ternyata orang-orang yang mendengar ada yang komplain seperti itu dijawab oleh masyarakat yang ada di sekitar rumahnya. Qalu na'am huwa wa mawalihi wa ahibba'u. Dia berangkat haji ini membawa 300 ekor unta itu bukan untuk dikendarai sendiri, tapi untuk keluarganya dan juga untuk pembantu-pembantunya. Keluarganya dan pembantunya dibawa haji. 300 orang. Kalau sekarang paling pol berapa menghajikan orang? Paling 1-2 orang. Qala fantalaqna ilal bait. Kemudian ketika mendengar masyarakat mengatakan bahwa 300 ekor unta ini bukan hanya dia yang naik, tapi membawa orang-orang yang ada di dalam keluarganya dan juga pembantunya. Kemudian kami pengen ketemu dengan Abdullah bin Amr. Fa idza nahnu bi rajulin abyadur ra'si wal lihya. Waktu itu kami sudah mendapatkan Abdullah bin Amr ini seorang yang sudah tua. Abyadur ra'si, kepalanya sudah memutih, wal lihya, dan juga jenggotnya putih. Baina burdaini qitrayaini, menggunakan 2 burdah, 2 selimut dari Qatar. Alaihi imamatun, yang memakai imamah, memakai sorban. Walaisa alaihi qamisun, tidak memakai jubah yang besar itu, tidak memakai baju kebesaran seperti orang pada umumnya, hanya memakai sorban dan memakai burdah, selimut. Padahal orang kaya. Di sini dikatakan waritha Abdullah min abihi qanatirul muqantarah min az-zahabil misri. Abdullah bin Amr bin As ini mewarisi dari ayahnya, dari Amr bin As, qanatir muqantarah, harta yang berlimpah, min az-zahabi, dari emas, al-misri, emas Mesir. Fakana min mulukis sahabah. Abdullah ini termasuk dari raja-raja sahabat. Artinya para sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu, yang hebat-hebat itu, seperti Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, tidak banyak jumlahnya, hanya beberapa orang saja. Di antara sahabat yang kaya itu, min muluki sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, sampai bisa menghajikan 300 orang dan membiayai mereka semua, memberikan kendaraan sampai mereka pulang. Jadi itulah ikhwas sekalian yang bisa kita ambil pelajaran dari Abdullah bin Amr bin As. Pertama, beliau adalah orang yang cerdas karena rajin belajar. Setelah masuk Islam, rajin ibadah. Setelah berpuasa, menjadi orang kaya, dia banyak berinfak, memberi kepada orang-orang yang beliau cintai dan juga masyarakat yang ada di sekitar rumahnya.
Kira-kira ada nggak orang seperti itu sekarang? Pintar, soleh, ahli ibadah, tapi juga loman kepada orang, banyak memberi. Mungkin ada tapi tidak banyak. Jadi gambarannya dunia itu bukan di hatinya tapi di tangannya. Ibadah selalu merasa kurang, pengen lebih. Cuman akhirnya beliau menyesal. Seandainya dulu saya mengikuti sarannya Nabi, mungkin tidak selama ini kondisi fisik saya. Nah itulah yang jadi pelajaran buat kita semua. Harus seimbang antara ibadah dengan muamalah, antara mengabdi kepada Allah dengan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Hablum minallah wa hablun minan nas. Wallahu a'lam bishawab.